Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni dengan NIM 2120203862202003, Prodi Akuntansi Syariah. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama, uang dalam ekonomi Islam. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, kebijakan dalam menanggulangi inflasi. Keempat, kebijakan moneter Islam. Yang kelima, keuangan publik Islam. Keenam, sumber-sumber pengeluaran negara Islam. Dan yang ketujuh, peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Materi pertama yaitu uang dalam ekonomi Islam. Adapun pengertiannya yaitu dalam ekonomi Islam secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud, berarti yang baik dari dirham. Uang adalah benda yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran jasa dan barang, juga kekayaan atau aset lainnya. Adapun ciri-ciri uang, yang pertama, dapat diterima umum dan nilainya stabil. Kedua, mudah dibawa dan ditukarkan. Ketiga, tahan lama atau awet dan tidak mudah ditiru. Keempat, jumlah yang mencukupi untuk transaksi. Dan kelima, dapat dibagi dalam unit yang lebih kecil. Adapun jenis-jenis uang yaitu, pertama, uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua, uang kertas adalah alat tukar yang terbuat dari kertas yang dilegalkan secara hukum pada setiap negara. Ketiga, uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersil melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Selanjutnya, materi kedua yaitu inflasi. Keadaan krisis moneter yang sering dialami oleh berbagai negara di dunia adalah adanya inflasi. Secara etimologis, ada beberapa pengertian inflasi, yaitu inflasi merupakan naiknya harga barang secara terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Adapun inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, inflasi bukanlah merupakan permasalahan utama dalam perekonomian, karena dalam ekonomi Islam, mata uang yang digunakan stabil, yaitu dengan menggunakan mata uang dirham atau dinar. Menurut ekonomi Islam, inflasi dapat menimbulkan efek negatif bagi perekonomian suatu negara karena dapat menyebabkan terganggunya fungsi uang, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan untuk belanja non-primer, serta inflasi tersebut mengarahkan kepada investasi yang bersifat tidak produktif. Menurut Taqiyuddin Ahmad bin Makrizi, inflasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama natural inflation. Inflasi ini diakibatkan oleh sebab ilmiah yang tidak dapat dikendalikan orang, di mana inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Yang kedua yaitu human error inflation. Inflasi ini diakibatkan oleh ulah atau kesalahan manusia itu sendiri. Selanjutnya, materi ketiga, kebijakan dalam menanggulangi inflasi. Faktor penyebab inflasi yang pertama, naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, naiknya biaya produksi. Yang ketiga, defisit anggaran belanja atau APBN. Keempat, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Kelima, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Adapun penanggulangan inflasi, yang pertama melalui kebijakan moneter, yang kedua melalui kebijakan non-moneter, yang ketiga melalui kebijakan fiskal, keempat melalui kebijakan sektor real.
Adapun dampak inflasi, yang pertama dampak positif. Inflasi dapat berdampak positif apabila berada pada tingkat inflasi ringan atau masih berada pada persentase tingkat bunga kredit yang berlaku. Misalnya pada saat itu tingkat bunga kredit adalah 15% per tahun dan tingkat inflasi 5%. Adapun dampak negatifnya yaitu pertama terhadap masyarakat dengan pendapatan tetap dan tidak tetap, yang kedua terhadap para penabung, ketiga terhadap debitur dan kreditur, keempat terhadap produsen, dan kelima terhadap perekonomian nasional. Keempat yaitu kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Adapun konsep ekonomi moneter Islam yaitu pada konsep ini, ekonomi syariah memandang uang sebagai alat tukar. Hal itu mempresentasikan kekuatan daya beli atau purchasing power yang dianggap sebagai satu-satunya fungsi uang. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah digunakan tingkat pengembalian syariah dari kegiatan ekonomi sebagai instrumen intermediari. Dalam pandangan kebijakan moneter syariah, sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Adapun prinsip-prinsip kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi tapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan atau ditimbun. Kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kebijakan yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Adapun materi kelima yaitu keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat, yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah dan dengan fungsi agar pelaksanaan anggaran keuangan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun fungsi dan tujuan pengolahan keuangan publik Islam, menurut Manan, tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, namun tetap ada kesamaan. Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Namun, di dalam konsep Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia maupun di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada material. Adapun instrumen kebijakan publik, yang pertama zakat. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dalam penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Yang kedua, aset. Negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang yaitu ghanimah dan fai. Yang ketiga, kharaj. Kharaj atau bisa disebut dengan pajak tanah yang dikenakan ke atas orang yang bukan Islam. Keempat, jizyah. Pajak yang dikenakan terhadap non-muslim yang hidup di naungan pemerintah Islam sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Yang kelima, wakaf. Dalam hidup Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang telah lama kepada seseorang atau natsir atau penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga dengan isyarat Islam. Materi keenam yaitu sumber-sumber pengeluaran negara.
Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah dan dengan fungsi agar pelaksanaan anggaran keuangan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun Tujuannya APBN adalah untuk memadu anggaran pendapatan negara dan belanja negara dalam melaksanakan kegiatan negara untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat. Karakteristik pengeluaran. Karakteristik dalam sistem Islam paling tidak dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, karakteristik pengeluaran terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu, misalnya zakat, humus, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada 8 golongan manusia yang berhak atas zakat atau yang dikenal dengan mustahik. Yang kedua, pengeluaran yang tidak terikat. Sementara pengeluaran yang tidak terikat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ansih. Materi ketujuh yaitu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Peran zakat terhadap kemiskinan. Peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Hal yang harus dilakukan sejak awal ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil. Strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi pada berlipat gandanya pahala musaki dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Golongan yang berhak menerima dana zakat yang pertama fakir, yakni golongan yang tidak mempunyai harta sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua miskin, yakni orang yang mampu dalam memperoleh pekerjaannya namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil zakat, yakni orang yang diberikan amanah dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat. Yang keempat, mu'allaf, yakni orang non-muslim yang baru masuk Islam yang memiliki keimanan lemah. Kelima, budak, yakni muslim yang menjadi tawanan orang kafir dalam berperang. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, fisabilillah, yakni segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, yakni orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau bukan untuk maksiat. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.